Pada kegiatan kali ini, para santri itu nggak cuma berlomba kreatif lewat poster penuh inspirasi, tapi mereka juga lomba daur ulang sampah. Bayangin deh, dari barang-barang bekas yang biasanya dibuang, mereka bisa sulap jadi karya keren yang punya pesan kuat tentang menjaga lingkungan dan juga tanggung jawab sosial. Semangat dan antusiasme para peserta itu benar-benar kerasa, nunjukin kalau jadi santri itu nggak cuma soal ilmu agama, tapi juga kepedulian terhadap dunia sekitar. Jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari kegiatan ini, bersama Ustadz Bukhari sebagai ketua pelaksana. Jadi Ustadz, apa sih tema yang diambil dari kegiatan lomba ini? Temanya jihad santri peduli lingkungan, menggapai ilmu merawat peradaban. Kenapa Ustadz mengambil tema ini sebagai tema kegiatan lomba ini? Sebenarnya banyak tema sih sebelumnya yang diusulkan dari setiap koordinator di pondok itu memberikan usulan tentang tema-tema. Akhirnya dari beberapa usulan itu diselaraskan, diambil bagian-bagian terpenting dari setiap tema yang diusulkan oleh koordinator. Saat itu juga dengan Ibu Nyai Bu Nyai Leli, beliau akhirnya juga ikut andil dalam penetapan tema ini yang pada akhirnya adalah temanya jihad santri peduli lingkungan, menggapai ilmu merawat peradaban. Kenapa demikian? Karena ini santri itu identik dengan berjihad, dan seperti halnya belajar juga berjihad, dan jihad itu bukan hanya yang perang dan seterusnya. Bahkan di sini disebutkan jihad santri peduli lingkungan. Ini menunjukkan bahwa peduli lingkungan itu juga merupakan salah satu amal baik, sehingga itu diidentikan dengan jihad ya, itu dalam merawat lingkungan. Menggapai ilmu, kaitannya apa? Menggapai ilmu. Karena santri itu juga dituntut untuk memiliki ilmu yang tinggi. Seperti halnya sering disampaikan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa dengan ilmu yang digapai akan membuat seseorang, derajat seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya peradaban ya, merawat peradaban. Peradaban itu penting bagi kita, tentunya santri juga untuk merawat bersama, karena ternyata merawat itu tidak semudah yang dibayangkan, karena merawat ini butuh kesungguhan, butuh keikhlasan, ketekunan dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Oke Ustadz, kan tadi ada tema terkait berjihad, mencari ilmu, lalu juga peradaban. Emang hubungan tema ini dengan Hari Santri Nasional itu kenapa Ustadz? Oke, sangat erat sekali hubungannya dengan Santri Nasional, karena yang ini kan peringatannya Hari Santri Nasional. Tentunya kan santri ya, ada kata-kata santri, dan santri itu tidak bisa dilepaskan dari kata-kata jihad. Karena apa? Kesungguhannya dalam menuntut ilmu itu adalah merupakan jihad. Jihad menuntut ilmu, jihad fisabilillah. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa jihadnya santri itu bisa dengan menuntut ilmu, bukan hanya jihad yang perang seperti yang dulu. Dan bahkan kalau dikaitkan dengan sekarang ya, zaman yang sudah maju, bisa juga disebutkan jihadnya seseorang itu dengan pengetahuan, dengan bolpen, dengan tulisan dan seterusnya. Itu adalah salah satu kaitannya dengan santri dan ya berilmu, juga peradaban seperti yang disampaikan tadi ya. Oke, itu tadi terkait dengan wawancara terhadap narasumber yang pertama. Oke, terima kasih Ustadz sebelumnya. Iya, sama-sama. Nah, jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu juri dari lomba poster. Bersama Ustadz siapa? Namanya Ustadz Mutawakil. Ustadz Mutawakil. Ya. Jadi Ustadz Mutawakil, saya ingin bertanya nih, kira-kira kriteria apa yang digunakan dalam pemilihan pemenang lomba poster ini, Ustadz? Oke. Saya sebenarnya baru pertama kali menjadi juri poster secara offline. Kebetulan dulu pernah itu online. Nah, adapun kriteria yang paling saya unggulkan dalam poster itu yang pertama yakni kreativitas dan juga daya tarik. Adapun untuk tipografi dan kontras dari warna itu mungkin poin kedua ya.
setelah adanya daya tarik dan juga kreativitas yang lebih off the box gitu. Itu yang paling diunggulkan dalam pemilihan desain dari poster yang memungkinkan dijadikan sebagai acuan untuk pemenang seperti itu. Oh, berarti dalam pemilih kriteria lomba ini lebih diunggulkan pada kreativitas ya Ustaz? Ya, betul. Karena kreativitas dan daya tarik itu menjadi nafas dari poster. Karena poster itu kan benar-benar seni dari visual. Jadi yang diutamakan adalah visualnya dulu terlebih dahulu. Kalau dia menarik, pesan pun akan tersampaikan. Oke, jadi gitu guys, terkait kriteria lomba poster ini. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Siap. Nah, sekarang kita udah bersama juara poster nih. Gimana nih perasaan menang lomba poster? Perasaannya sebenarnya kita awalnya tuh nggak nyangka ya. Soalnya kita udah mikir kalau ini tuh kurang sesuai sama kriteria. Ternyata menang. Jadi kita shock dan bersyukur ya. Terima kasih sama Allah, sama jurinya juga, sama teman-teman. Kalau proses agar bisa mendapatkan juara 3 nih gimana sih? Kalau prosesnya tentunya kita latihan setiap malam. Terus kita nyimpen waktu juga buat nyimpen tenaga. Terus setelah itu kita juga kemarin sempat begadang ya, buat bikin sketnya, buat bikin ide-idenya, buat bikin mood. Nggak ada gambarnya, maaf. Ya seperti itu sih. Jadi gitu ya. Oke, makasih ya. Iya. Nah, tadi kan udah lomba poster ya. Pasti juga ada lomba daur ulang nih. Yuk kita langsung aja samperin sama pemenang lomba daur ulang pada lomba kali ini. Sekarang kita sudah bersama dengan pemenang lomba daur ulang. Gimana nih perasaannya menang lomba daur ulang? Perasaannya alhamdulillah seneng banget pastinya. Terus kayak gak expect kalau misalkan bakal menang. Oh gitu ya. Kalau misalkan proses agar bisa mendapatkan juara berapa nih? Juara 1 lagi. Gimana sih prosesnya biar bisa dapat juara 1 tuh? Prosesnya Pertama itu kayak sebenarnya coba. mau nyerah terus habis itu revisinya 3 kali. dari yang 3 kali sampah terus ke kamar. Terus waktu itu kayak sempat mikir ini gimana caranya biar bisa jadi pop up sampah gitu. Terus akhirnya setelah kita coba ulang-ulang kali, terus ternyata ada satu cara gitu. Terus akhirnya bisa, alhamdulillahnya bisa. Jadi gitu ya. Kalau boleh tahu ini dari unit mana nih? dari unit MA Science. Eman Sains Kesamben. Kelas berapa? Kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Keren-keren. Makasih ya. Nah, gimana lombanya? Seru kan? Nah, itu tadi tuh lomba seputar Hari Santri di di Pesantren Tebu Ireng. Untuk kegiatan lebih lanjut, silahkan kunjungi website www.smatrensign.sch.id dan jangan lupa follow IG Transedu. Sampai berjumpa di liputan selanjutnya. Dadah!